Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Dwi Lestari, Cendi Aurelia, Ronaldo Darmawan Putra, dan Marcelina Anggraini akan menjelaskan materi kali ini tentang pajak dan polusi optimal. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Darmawan Putra dengan NPM 1811021050 yang akan menjelaskan submateri pertama yaitu pajak dan polusi optimal. Dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan seperti polusi ini harus melalui pendekatan ilmu ekonomi. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pengaturan langsung berdasarkan baku mutu lingkungan yang diterapkan dengan mekanisme perundang-undangan tanpa bantuan dari mekanisme pasar. Dan yang kedua adalah pendekatan insentif ekonomi berdasarkan mekanisme pasar atau market based insentif. Dikarenakan ada kelemahan dalam sistem peraturan langsung, maka para ekonom ini lebih menyukai untuk diterapkannya sistem insentif ekonomi guna mengendalikan pencemaran. Nah, dengan adanya sistem insentif ekonomi, maka produsen yang mencemari lingkungan memiliki pilihan dalam menyesuaikan kegiatannya. Ada yang lebih senang dalam membayar pajak, dan ada juga yang lebih memilih untuk memasang alat pengolah limbah daripada harus membayar pungutan pajak yang mahal. Dan yang kedua, penerimaan dari pungutan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengurangan limbah dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip pencemar membayar atau polluter pay principle. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, maka diterapkan prinsip ini yang mencoba menetralkan kelemahan dari mekanisme pasar dan menimbulkan kegagalan pasar dalam mengakomodasi biaya eksternal atau biaya lingkungannya. Prinsip pencemar harus membayar memberikan dua interpretasi. Yang pertama, pencemar harus menanggung biaya yang timbul karena pencemaran, dan yang kedua adalah pencemar tidak lagi diizinkan membuang limbah sampai batas tertentu tanpa bayaran, tetapi ia diharuskan membayar di samping biaya pengendalian juga biaya kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah pajak terhadap pemanfaatan lingkungan, di mana untuk menangani kondisi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Sebagai contoh, pemerintah dapat menerapkan pajak atas emisi dan bahan bakar yang berasal dari fosil. Kebijakan ini dikenal sebagai pajak karbon. Nah, tujuan lain dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi emisi gas yang dibuat oleh perusahaan, dan juga untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan individu maupun perusahaan. Dengan diterapkannya pajak ini, maka perusahaan akan berupaya untuk berinovasi dan membangun manajemen limbahnya dengan baik, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak yang tentunya akan menaikkan ongkos produksi. Selanjutnya, penerapan pajak pencemaran, di mana sejalan dengan hal tersebut, pajak atas bahan bakar fosil akan memicu peningkatan harga bahan bakar, sehingga secara teori, seorang akan mengurangi pemakaian bahan bakar ketika harganya naik. Dengan kata lain, pemerintah dapat menyelamatkan lingkungan dengan menerapkan fitur pajak tersebut. Dalam pendekatan pengendalian pencemaran, untuk memelihara lingkungan, ada beberapa instrumen yang dapat diterapkan, diantaranya A. Mengubah secara langsung tingkat harga atau biaya produksi. Yang kedua, mengubah secara tidak langsung harga dan biaya melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ketiga adalah menciptakan pasar bagi barang-barang lingkungan. Kemudian ada bentuk pungutan lingkungan yang terdiri dari pungutan emisi, pungutan atas dasar penggunaan, pungutan atas dasar produk, perdagangan izin, dan sistem deposit. Pungutan emisi. Pungutan ini dikenakan terhadap pembuangan pencemaran ke udara, ke badan air, ataupun ke dalam tanah, termasuk penciptaan kebisingan. Pungutan itu dikaitkan dengan kuantitas maupun kualitas pencemarannya dan biaya kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan. Pungutan atas penggunaan. Pungutan terhadap penggunaan sumber daya alam dan lingkungan ini mempunyai fungsi untuk meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan daerah yang dikaitkan dengan biaya pengolahan, pengumpulan, dan pembuangan limbah. Pungutan ini tidak langsung dihubungkan dengan kerusakan lingkungan. Pungutan atas dasar produk. Pungutan atas dasar produk ini dikenakan pada proyek yang merusak lingkungan, yaitu bila produk itu digunakan dalam proses produksi atau dikonsumsi dan dibuang ke dalam lingkungan. Tinggi rendahnya pungutan tergantung pada kadar atau derajat kerusakan yang ditimbulkannya. Perdagangan izin. Sistem ini terjadi bila terdapat sistem kuota lingkungan atau batas atas dari pencemaran lingkungan yang diizinkan. Pada awalnya, alokasi perizinan dikaitkan dengan target lingkungan ambien. Tetapi, setelah itu, perizinan boleh diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem deposit. Sistem ini diterapkan pada produk-produk yang mempunyai potensi mencemari lingkungan. Kalau produk tersebut dikembalikan ke pihak yang diberi wewenang untuk mengumpulkannya setelah digunakan dan menghindari terjadinya pencemaran, maka ia dapat diberikan pembayaran kembali. Tetapi, jika produk yang dihasilkan tetap mencemari lingkungan, maka dana deposit yang dibayarkan tadi akan digunakan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Pajak Piggovian optimal. Dalam penerapan pajak lingkungan, ada kelompok yang bersepakat dengan diberlakukannya mekanisme prinsip tersebut. Namun, ada pula yang tidak sepakat dengan prinsip tersebut dengan beberapa alasan tertentu yang akan dibahas di depan. Profesor A.C. Espigo adalah orang pertama yang mengusulkan dikenakannya pajak terhadap pencemaran lingkungan, dan pajak tersebut harus dibayarkan oleh orang atau lembaga yang menimbulkan pencemaran tersebut. Sistem pajak tersebut disebut sebagai Piggovian taxes.
Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NPM 1811021015. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya sebelumnya. Pajak Pigovian adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif. Nah, gambar atau kurva di slide ini menunjukkan bahwa produksi harus dikurangi sampai pada titik manfaat sosial bersih yang optimal, yaitu pada saat jumlah produksi QS atau pada saat pajak yang dikenakan sama persis dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Pajak atas pencemaran itu atau Pigovian tax ditunjukkan oleh garis putus-putus T yang berwarna merah, di mana untuk setiap pencemaran, pengusaha harus membayar pajak kepada pemerintah setinggi T. Nah, dari gambar ini kita dapat tahu bahwa seorang produsen akan mendapatkan keuntungan bersih yang maksimum dengan memproduksi barang atau produk pada titik QM. Namun, apabila biaya kerusakan lingkungan akibat pencemaran harus dipertimbangkan oleh produsen, maka produksi akan tidak dilaksanakan apabila keuntungan bersih marginal lebih rendah daripada biaya eksternal marginal. Oleh karena itu, produksi akan berhenti pada titik QS dan berakibat mengurangi pencemaran dari volume sebesar WM menjadi WS. Pajak atas pencemaran ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan sistem pengaturan langsung yang disertai denda karena tidak memenuhi baku mutu atau standar pencemaran. Selanjutnya, bila pemerintah mengenakan denda setinggi garis yang diberi tanda denda atau garis putus-putus yang berwarna jingga itu, maka produsen akan cenderung menghasilkan output setinggi QP karena produksi setinggi itu masih memberikan tambahan keuntungan bersih yang lebih tinggi daripada denda yang dikenakan. Dalam hal ini, produsen akan menyumbang pada pembentukan pencemaran setinggi WP yang lebih tinggi daripada bila produsen dikenai pajak setinggi T. Ini berarti bahwa pengaturan langsung dengan baku mutu dan denda yang relatif rendah tersebut kurang memberikan dorongan kepada produsen untuk mengurangi pencemaran. Dengan kata lain, produsen lebih senang membayar denda daripada mengurangi produksi atau pencemaran yang diciptakannya. Selanjutnya yaitu masalah penentuan tingkat pajak. Dari uraian yang telah disampaikan tadi, tampaknya sistem pungutan pajak lingkungan mempunyai beberapa kelebihan. Namun demikian, dalam praktiknya, pajak lingkungan atau Pigovian tax ini cukup sulit dilaksanakan karena adanya alasan yang sangat mendasar, yaitu adanya ketidakpastian dalam biaya kerusakan lingkungan akibat dari suatu pencemar. Penentuan biaya eksternal marginal atau BEM ini merupakan dasar bagi penentuan pajak lingkungan yang memerlukan informasi dan data yang jelas berkaitan dengan beberapa faktor berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang macam dan jumlah produk atau output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kedua, banyaknya dosis pencemar yang dihasilkan perusahaan sebagai produk samping yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sifat akumulasi pencemar dalam jangka panjang. Yang keempat, apakah pencemar itu dihadapkan langsung dan terus-menerus pada manusia. Yang kelima, timbulnya kerusakan akibat dari pencemar tersebut. Yang terakhir, penilaian dalam rupiah terhadap biaya kerusakan akibat pencemaran tersebut. Saya Marcelina Anggraini dengan NPM 1811021018 akan membahas pergeseran beban pajak ke konsumen. Sebenarnya, beban pajak lingkungan itu tidak hanya ditanggung oleh produsen saja, melainkan konsumen juga harus menanggungnya. Karena jika produsen saja yang menanggung, dianggap merugikan karena keuntungan dari jumlah yang harus dibatasi dengan tingginya biaya eksternal yang ditimbulkan dari pajak tersebut, maka ada kecenderungan untuk menggeser beban pajak ke konsumen yang didukung dengan teori perpajakan. Pergeseran beban pajak bisa digeserkan ke depan atau ke belakang. Sebelum adanya pajak, produsen menghasilkan produk sebanyak nol. Nah, jika pemerintah mengenakan pajak per unit terhadap produk tersebut, maka produsen akan membebankan pajak tersebut ke konsumen dengan cara menaikkan harga produk tersebut sebesar nilai pajak dari pemerintah, yaitu sebesar T. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya permintaan konsumen akibat kenaikan harga dari P0 menjadi P1. Namun, besar kecilnya pergeseran beban pajak bisa tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran akan produk tersebut. Sudah tepatkah prinsip voluntary principle? Nah, pada dasarnya prinsip voluntary principle ini untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan. Prinsip voluntary principle juga untuk menetralkan kelemahan mekanisme pasar yang mengakibatkan kegagalan pasar dalam mengakomodasi biaya eksternal atau biaya lingkungan. Karena diberlakukannya pajak pencemaran, maka produsen itu tidak mencapai keuntungan bersih maksimalnya, yaitu pada QM, sehingga produsen itu harus mengurangi produksinya dari QM menjadi QS, yang menunjukkan penurunan keuntungan karena produksi yang berkurang, harga meningkat. Sistem pemungutan pajak pencemaran lingkungan dianggap regresif dalam penerapannya karena kurang memihak pada keadilan dan pemerataan.
pada kelompok kecil yang berpendapatan rendah akan lebih menderita ketika beban pajak digeserkan kepada konsumen tanpa memperhatikan pendapatan konsumen. Nah, pemerintah dapat menanggulanginya dengan menyediakan barang dan jasa secara subsidi kepada para penerima pendapatan rendah dengan membangun sistem sanitasi yang baik di perumahan-perumahan kumuh dan padat penduduk. Dalam hal ini diartikan bahwa pengenaan pajak lingkungan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mempengaruhi tingkah laku konsumen maupun produsen ke arah pengurangan tindakan yang mencemari lingkungan.